Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Sifatul qulubi utawi piro-piro sifat hati. Maksudnya ini sifat macam-macam sifat hati. Ternyata hati itu punya bermacam-macam sifat, punya bermacam-macam karakter hati. Man aroda, man utawi sabane wong, man barang siapa aroda yang menginginkan. Man aroda ayang duro, man utawi sabane wong barang siapa, man aroda barang siapa yang menginginkan. Ayang duro, dia ingin melihat. Ila amsilatil qulubi, kepada contoh perumpamaan atau contoh hati. Barang siapa yang ingin melihat perumpamaan hati. Ila amsilatil qulubi fal yandur, maka lihatlah ila diyari, kepada beberapa macam buku. Jadi ini kalau kita ingin melihat sifatnya hati, maka contohnya ini disuruh melihat rumah. Badarun qad kharibat wa qad baqiyat mabulat ilal lil bawalina mabulatan lil bawalina. Satu contoh, badarun itu rumah, qad kharibat teman-teman suwung itu sepi. Contoh, jadi hati itu punya sifat macam-macam. Kalau Anda ingin mengetahui sifat-sifat hati, maka lihatlah rumah. Badarun qad kharibat wa qad baqiyat mabulatan lil bawalan. Yang pertama ada badarun qad kharibat, jadi rumah yang sepi, yang suwung. Kalau bahasa Jawa itu suwung. Suwung itu sebenarnya beda dengan sepi. Suwung itu sepi tapi rodok singit, rodok apa ya, itu suwung. Nah, kalau sepi itu ya sepi saja. Kalau istilah Jawa suwung itu sepi, tapi sepinya itu enggak kok sepi, enggak ada orang, tapi sepinya agak berbau mistis, agak suwung, agak ya itulah istilah kalau Jawa itu. Jadi ini susah kalau di bahasa Indonesia kan, ini susah. Suwung gitu, bahasa Indonesianya apa? Sepi, salah. Suwung itu bukan sepi, suwung itu sepi tapi sepinya agak serem, ya serem lah pokoknya. Nah itu suwung. Jadi bedanya repotnya. Kalau diartikan sepi, salah, bukan. Ya memang sepi, nggak ada orang, nggak ada ini, nggak ada. Jadi kadang itu hati itu sepi atau suwung. Wakot bagiat mabulatan, ujung-ujungnya rumah itu hanya sebagai tempat lil bawalina, tempat orang-orang kencing. Jadi rumah, kalau perumpamaan rumah hati, yang contoh rumah yang sepi adalah itu rumah yang ya, yang suwung, yang hanya tempat tujuan kencing, nggak ada orang, nggak ada penghuni, nggak ada macam-macam, tapi hanya pokoknya orang kita datang ke kencing keluar lagi. Itu ibarat ini satu istilah atau perumpamaan. Wa qalbun kadaril al-amiro, ada lagi hati kadari kayak rumah al-amiroti yang ramai. Kalau tadi suwung sepi hanya untuk tempat kencing, yang ini hati ramai, sifatnya hati ramai. Wa qalbun kadari al-kharabi, ada lagi hati atau perumpamaan hati itu ada yang kayak seperti rumah yang kharab, itu artinya suwung, sudah suwung rusak. Ini double. Kalau tadi kan suwung saja, kalau
ini suwung rusak. Ini kalau bahasa sebenarnya ini kinayah, bahasa kinayah. Kalau bahasa Sunda ini apa siloka. Jadi ulama-ulama dulu itu sebenarnya mau ngomong hatimu itu lo rusak, hatimu itu lo bosok lah bahasanya. Tapi enggak mau. Ulama-ulama dulu itu adabnya atau akhlaknya luar biasa. Maka dia mengumpamakan bahwa hati-hatinya orang yang rusak itu itu seperti rumah yang sepi. Rumah yang sepi tapi rusak. Itu akhlaknya ulama dulu itu begitu. Kalau sekarang itu kita sudah tidak ulama ngomongnya ngawur. Wa qalbun kadari wal kharabi, ada lagi hati yang seperti rumah yang ramai. Latathar, maka itu kemarin salah itu ya tulisannya. Latathar sam suka, itu ada tambahan sam suka. Latathar, maka tidak keluar hatta sam suka apa cahaya matahari hatta tu'amila wahu, sehingga kita tidak nyerawungi. Nyerawungi bahasa Indonesianya apa lagi? Bukan menggauli, masa Allah digauli gimana? Ya mendekat lah, mendekat. Jadi cahaya matahari itu tidak akan keluar kecuali Anda mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya cahaya matahari ini cahaya hati kita, ya. Maka cahaya hati kita itu tidak akan keluar kalau kita tidak mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati itu bermacam-macam. Jadi kalau hati yang rusak itu ada 5, hati yang sehat itu juga ada 5. Nanti saya jelaskan. Jadi kadang orang itu tidak tahu ini hati saya, maksudnya ini benar-benar hati saya apa enggak ya? Apa hanya perasaan, hanya keinginan saya, apa nafsu saya? Itu orang dia sendiri itu kadang tidak bisa membedakan. Fatasaddaq, maka bersedekahlah fi kulla yaumin, di dalam setiap hari, walau biru'in dirhamin hatta tabuka wa fi walil musaddiqin. Fatasaddaq, maka sedekahlah. Ketika Anda mempunyai hati, ketika cahaya matahari atau cahaya hati itu tidak keluar, maka mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersedekahlah setiap hari, ya, walau birubin dirhamin, walau senajan hanya 1/4 dirham. Dirham saya itu 14.000, seperempatnya biro belas, seperempatnya ya itu bagi. Walaupun sehari itu sedekah mau 3.000, 5.000 lah, apa-apa 5.000 ya. Rata-rata itu orang kan kalau sedekah itu punya uang langsung banyak sudah, terus lama nggak ngasih, terus ngasih lagi. Enggak, yang baik itu walaupun seandainya anda punya uang 100.000, udah sehari potong 3.000, 5.000, sehari potong 5.000. Itu belajar istiqomah. Tidak kok langsung 10, ini 100.000. Anda bisa kasih siapa yang di jalan itu, tapi tujuannya saudara. Nah, kalau Sayyidina Ali itu kalau sedekah itu begini, dia itu setiap hari punya uang berapa itu pasti dibagi 4. Paling sudah ngomong 100.000 itu Anda bagi 4. Seumpama 5.000. Kalau 100.000 sampai nggak punya banyak kan. 5.000 itu ada dibagi 4. Seumpama 1.000. Itu yang 1.000 itu ngasihnya itu di depan banyak orang. Jadi dia ngasih uang itu di depan banyak orang. Yang 1.000 itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia. Alasannya kenapa kok di depan banyak orang? Karena sedekah ini baik. Ini namanya syiar, biar orang niru kita bersedekah. Yang 1.000 jangan sampai ada yang melihat Anda bersedekah. Yang 1.000 yang 10 lagi pada siang hari
lipat. 25.000 dikasih di depan banyak orang. 25.000 tidak ada yang tahu ngasihnya, hanya dia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 25.000 dikasih di siang hari, 25.000 dikasih di malam hari. Ini kalau Sayyidina Ali begitu. Jadi ada yang perlu syiar yang tahu. Karena sedekah itu baik, mencontohi orang untuk berbuat baik itu bagus. Tapi yang 20.000 jangan sampai ada yang tahu. Siapapun, bahkan keluarga kita jangan ada yang tahu. Jadi kemarin di keterangan yang lalu itu ada seorang ulama puasa 40 tahun. Itu keluarganya nggak ada yang tahu kalau dia puasa. Coba bayangkan 40 tahun puasa, anak istrinya tidak tahu kalau dia berpuasa. Itu kan kadang nggak masuk akal. Bisa, walau nyatanya ada bisa. Tapi ada orang yang melakukan zakat berjuta-juta atau bermiliar itu diketahui orang, dan memang sengaja untuk diketahui orang. Jadi ulama dulu itu memang begitu, ciri khasnya begitu. Fatasodak, maka bersedekahlah kulla yaumin di dalam setiap hari, walau birukin dengan walau hanya seperempat dirham, hatta yang terbuka sehingga Anda ditulis oleh Allah fi diwanil mutasaddiqina, di dalam buku-bukunya orang yang bersedekah. Jadi ketika Anda itu walaupun hanya 1.000 setiap hari, walaupun hanya 5.000 setiap hari, itu setidaknya hari itu Anda ditulis oleh malaikat bahwa Anda bersedekah, dan Anda termasuk orang yang catat di dalam bukunya Allah, orang yang termasuk golongan orang yang ahli bersedekah. Watslu minal Qur'ani kulla yaumin walau ayat, dan bacalah Al-Quran fi kulla yaumin di dalam setiap hari, walau ayatan, walaupun cuma 1 ayat, hatta yang dibuka sehingga Anda ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala fi diwanit talina, di dalam bukunya orang-orang yang moco Al-Quran. Walaupun Anda itu sehari hanya 1 ayat 2 ayat tidak apa-apa. Sampai disuruh baca sehari 30 juz ya nggak bakal salah. Ya udah 1 ayat. Setidaknya itu kita sudah termasuk orang yang ahli baca Al-Quran. Udah itu malaikat dibohongin aja nggak apa-apa. Malaikat itu pintar kita, malaikat itu. Serius ini saya ngomong. Oh, malaikat itu disuruh Allah nulis ya nulis. Kalau sampai ini disuruh Allah nyembah ya kadang ingkar. Disuruh Allah ini begini itu agak kurang ajar. Kalau malaikat itu enggak, disuruh sujud ya sujud aja udah. Disuruh nyatet, dia nyatet aja. Kalau kita itu kadang disuruh ke kanan, ke kiri, nah itu. Maka kita setidaknya minimal sehari itu bisa ayat. Ya kalau nggak bisa, ya udah lagi duduk biasa itu terus baca 1 ayat, udah saya besok 1 ayat lagi. Gampang kok sebenarnya. Maka saya sering bilang bahwa orang berbuat baik itu gampang. Yang susah itu berbuat baik terus. Orang ngaji Quran itu gampang, yang susah itu ngaji terus. Maka cara mensiasatinya tadi itu sehari 1 ayat, sehari 1 ayat, sehari 1.000, sehari 1.000, masa nggak bisa sehari 1.000 terus 1.000 rupiah bisa lewat apa saja. Mungkin Anda kalau harus ngasih kita ada 1.000 bisa lewat apa saja. Watslu minal Qur'ani kulla yaumin walau ayatan hatta yaktuba wa fi jiwarihi, maka kita akan dicatat
sebagai orang-orang yang ahli membaca wasolilan dan sholatlah filaili di dalam malam hari walau rakaataini walaupun hanya 2 kata yang dibuka sehingga Allah mencatat Anda ma'al qaimina itu bersama orang-orang yang menjalankan atau melaksanakan sholat malam. Sederhana sebenarnya. Anda kalau kita sholat niru Nabi kan udah katakan ini, nggak akan bisa. Nggak ada sejarah di dunia ini orang Islam siapapun itu sholat sampai bengkak kakinya itu nggak ada. Itu hanya Nabi. Ya, coba bayangkan sholat kok sampai bengkak itu, kira-kira sholatnya bagaimana ya? Sholat kok sampai bengkak kakinya itu. Kalau kita bengkak ya dipukulin orang bengkak kan. Kalau sholat kok sampai bengkak itu loh, itu nggak ada kalau nggak Nabi. Maka kita nggak bisa niru beliau. Niru Nabi itu nggak bisa. Maka setidaknya semalam 2 rakaat. Biar apa ya itu? Biar ditulis kita sebagai orang yang ahli sholat. Sebenarnya Islam itu gampang, gampang. Nggak bisa baca 1 juz ya, setengah juz. Nggak bisa setengah juz ya, berapa ayat. Kalau nggak bisa ya 1 ayat sudah. Sehari 1 ayat. Nggak bisa sedekah dengan 100.000 ya 50.000, nggak bisa ya turun lagi 4. Nggak bisa ya 1.000 nggak bisa, 500 rupiah nggak apa-apa sehari, asal kok ini ya rumin itu apa istiqomah 500 rupiah sederhana ya. Nah, orang kan nggak kadang-kadang sedekah itu langsung punya uang loh. Waktu selama nggak sedekah terus apa yang sedekah enggak, udah 1.000 rupiah asal ada rupiah bisa ngasih orang lewat, bisa terserah, itu bebas. Itu caranya begitu caranya. Biar Anda dicatat sebagai orang yang ahli sedekah. Nah, biar Anda dicatat sebagai orang yang ahli membaca Al-Quran. Biar kita dicatat sebagai orang yang ahli sholat malam. Wa iyyakan takut labu. Wa iyyaka dan takutlah atau video sirah. Wa iyyaka dan takutlah. Takludu itu arti yang keliru. Wa iyyaka dan takutlah. Dan takutlah ketika Anda berbuat salah. Maksudnya takludu itu ketika Anda berbuat salah. Berbuat salahnya itu apa? Wa taqulu dan Anda berkata, man indahu qautu yaumal kaifa yatasaddaq. Jadi gini, Anda itu berkata, gimana saya ini mau sedekah besok atau malam ini saja yang mau saya makan aja nggak ada, kan begitu ya toh. Seandainya Anda besok mau sedekah adalah Anda ini malam ini makan apa sama besok aja nggak ada, kok mau sedekah dari mana? Maka ucapan begitu itu keliru. Nah, ucapan begitu itu keliru. Maka Allah dalam Al-Quran qala ta'ala liyunfiqu du sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu wa ta'ala. Liyunfiq becik gawe nafako sira. Liyunfiq itu artinya begitu. Atau siapa saja yang diberikan keluasan rizki, maka liyunfik dusa'atin, siapa saja yang diberi kejembaran atau keluasan rizki, min sa'atihi waman kudiro, dan supaya memanfaatkan atau menafkahkan keluasan rizkinya tadi. Jadi barang siapa yang diberi Allah Subhanahu wa ta'ala kejembaran keluasan rezeki, maka gunakanlah tadi itu yang diberi Allah itu tadi, bisa harta, bisa macam-macam itu untuk bersedekah. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atah. Ini ketika
Jadi yang pertama itu siapa saja atau barang siapa saja yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah supaya memanfaatkan atau menafkahkan keluasan rezekinya tadi. Dan siapa saja aman kudiro, dan siapa saja yang ditakdir atau yang diberi kekuasaan, diberi kuasa, dan siapa saja yang diberi ya, kerupukan apa? Repot atau sempit dalam hal rezekinya. Jadi yang pertama tadi itu siapa saja yang diberi keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menafkahkan rezekinya tadi. Dan barang siapa yang diberi kerupukan atau kesempitan atau kerepotan rezeki supaya menafkahkan apa saja yang sudah diberikan Allah kepada dia. Fal yunfiq mimma atahu, maka jadi sedekah itu enggak harus pakai sesuatu yang diberikan Allah secara jembar. Anda mau sedekah uang enggak punya, Anda mau sedekah apa enggak? Ya enggak punya, ya yang hubungannya sama harta Anda enggak punya. Maka Anda bisa bersedekah tenaga. Anda tenaga sudah loyo, Anda bisa senyum. Mau senyum itu sedekah. Asal jangan sering-sering senyum, nanti dikira orang gila. Jadi senyum saja itu sedekah. Islam itu kan luar biasa, dahsyat Allah. Pikiran kita kan loh, kita itu mau sedekah gimana, wong makan malam ini sama besok saja enggak bu. Itu omongan yang keliru. Jadi sedekah itu bukan hanya soal harta. Anda tidak bisa sedekah harta ya, sedekah badan. Maksudnya badan itu tenaga. Ada tetangga bangun rumah, ada tetangga bangun ini, ada tetangga begitu, kita bantu. Walau hanya sekedar ya ngangkut apa kayak apa macam-macam. Kalau Anda tidak mampu itu ya senyum atau sekedar basa-basi apa namanya itu, nanya itu sedekah itu sederhana. Senyum-senyum itu sudah sederhana. Ada orang tanya orang senyum, dan jangan senyum sendiri, Mas Nur, ini bahaya nih Mas. Jadi itu, maka yang orang yang berkata atau yang bilang bahwa saya ini malam hari ini saja sama besok saja saya tidak bisa makan, kalau mau sedekah pakai apa? Maka Allah berfirman yaitu tadi liyun fiku sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu. Maka orang yang diberi kejembaran oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakanlah kejembaran tadi itu, maksudnya banyaknya rezeki tadi itu untuk bersedekah. Dan orang yang tidak diberi kejembaran rezeki, maka gunakan apa yang sudah diberikan kepada Allah kepada kita. Yang sudah diberikan Allah kepada kita, berarti Allah sudah memberi apa sama kita ini? Badan sehat, macam-macam. Nah itu gunakan sedekah dengan itu yang sudah diberikan Allah kepada. Fa misalu miskina idza tusuddiqa alaihi kalmatiyati tahmilu zakat. Di perumpamaan orang miskin yang kita sedekah itu, seumpama kita bersedekah kepada orang miskin itu, perumpamaannya itu kayak kendaraan. Kalmati yati itu koyo unta itu, atau ya kalau di sini kendaraan. Tahmilu yang ngangkut unta atau ngangkut kendaraan, zadaka ing sangu atau bekal kita lil akhirati menuju ke akhirat. Jadi ketika kita itu bersedekah kepada orang miskin itu diibaratkan seperti unta, yang unta itu mengangkut semua amal-amal atau bekal-bekal kita ke akhirat. Itu kalau kita bersedekah kepada orang miskin, itu contohnya. Maka apa namanya, sedekah itu saya nggak perlu banyak sih, nggak perlu banyak, nggak perlu, yang kita bisa aja. Baca Quran nggak perlu banyak,
ngopi sama ngerokok sama jagungan itu terus dibanding suruh baca Quran 1 jam itu mesti pilih jagung, ngopi dan rokokan. Udah pasti nggak mungkin saya mau baca Quran nggak percaya saya. Udah yang penting 1 ayat saja asal tiap udah nggak mungkin 1 ayat saja. Kita ngobrol tiap hari itu mulai ya mungkin bisa 1, 2 jam, 3 jam, 4 jam sampai 5 jam gitu. Nah sebelum ngobrol setidaknya saya kayak ini sudah baca 1 ayat yunfiqu di sa'atin min sa'atin ini sudah 1 ayat udah nggak banyak 1 ayat besok 1 ayat lagi besok 1 ayat lagi besok 1 ayat jadi nggak kok terus baca ini saya setahun sehari khatam malah sehari khatam malah repot lagi nggak orang-orang baik itu nggak perlu begitu terus saya sholat apa 5 waktu jadi 7 waktu ya nah orang-orang soleh itu kan ya umumnya sholat 5 waktu ya 5 waktu jangan ditambahin umumnya ya itu udah jadi begitu tadi bahwa namanya apa orang baik itu nggak harus kok terus ngaji nggak selesai sholat nggak selesai enggak ya umumnya sholat 5 waktu nanti ngajinya setengah jam itu aja. Maka tadi saya jelaskan bahwa sifat hati itu seperti apa rumah yang sepi. Sifat hati itu seperti rumah yang sepi yang hanya dibuat kencing. Sifat hati itu ada lagi yang ramai. Sifat hati itu ada lagi yang sepi dan rusak. Nah, ini kan 3. Ada sepi hanya dibuat kencing, ada yang ramai, ada yang sepi hanya sepi dan rusak. Maka salasun muhlikatun ada 3 apa namanya ini dawuhnya Rasulullah ada 3 sifat yang bisa membinasakan manusia. Yang pertama adalah sukun muto'un yaitu sifat bakhil yang dipatuhi atau dituruti. Sifat bakhil kalau Jawa ini medit apa korek. Wahawa mutaba'un hawa nafsu yang diikuti. Wahawa mutaba'un hawa nafsu yang diikuti. Wa ijabu mar'i binafsihi dan apa namanya merasa bangga dengan dirinya sendiri. Ini 3 sifat. Ini contoh yang tadi 3 sifat yang bahaya, 3 sifat yang bisa membinasakan kita, yaitu bakhil, medit nih kebangetan itu kan nemen medit guys, wis nemen apa nih kebangetan, medit double. Hawa nafsu yang itu diikuti, pengen ini diikuti, pengen itu diikuti. Yang ketiga merasa bangga dengan dirinya sendiri. Banyak orang merasa bangga dengan diri. Saya ini sudah ngaji, saya ini sudah baca Quran, saya ini sudah banyak sekarang. Saya ini sudah pakai jubah, saya ini pakai ini macam-macam. Nah ini merasa bangga dengan dirinya. Ini kalau dituruti, ya binasa kita ini manusia. Sifat hati yang pertama, ini sifat hati yang sehat, ya yang sehat. Jadi hati itu ada yang sehat dan ada yang sakit. Hati yang sehat itu yang pertama adalah qalbun salim atau hati yang tunduk. Yang pertama, ini hati yang sehat. Yang dimaksud hati yang tertunduk itu hati yang tunduk atau hati yang sehat atau hati yang qalbun salim. Hati yang tunduk itu adalah
hati yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu. Jadi atine ya, hatinya bukan mulutnya, bukan kupingnya, bukan kakinya, bukan tapi hatinya. Maka keramatnya wali yang paling dahsyat itu satu detik pun hatinya tidak lupa kepada Allah Subhanahu. Itu keramat yang paling keramat. Daripada keramat bisa terbang, ditembak nggak kokoh. Itu keramat kelas level ecek-ecek itu. Di keramat wali yang paling top itu satu detik hatinya tidak lupa Allah Subhanahu. Ini sini daunnya wa alam yakni lil ladzina amanu an tahsya'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqqi wa la yakun. Jadi orang hati orang yang belum tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat itu maksudnya mengingat itu mematuhi kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang sehat yang pertama adalah hati yang tunduk, atau bahasa Arabnya biasanya disebut qalbun salim. Yang salim, yang tunduk. Yang kedua, hati yang sehat itu adalah hati yang tenang. Yang kedua ya, tadi itu tunduk, yang kedua ini tenang. Nah, hati yang tenang itu yang bagaimana? Hati yang tidak ragu dan tidak goyang, tetap. Jadi bahasa Indonesia ini tidak ragu, tidak goyang. Kalau bahasa Jawa tetap. Jadi prinsipnya kuat, enggak gampang terpengaruh, enggak godek, enggak gampang ini. Jadi hatinya senantiasa mengembalikan semua urusan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kadung yakin tek udah wong ngomong apa ae gak peduli. Yang penting ini bismillah jalan. Itu masuknya hati yang tenang. Ini enggak tergoyah oleh. Nah, kadang kita ini kan sudah yakin terus diomongin orang. Begini loh, nanti begitu agak jadi. Enggak tetap itu namanya, hatinya enggak tenang. Gampang was-was. Gampang terpengaruh. Yang ketiga, hati yang suci. Hati yang suci itu adalah hati yang bersih dari noda syahwat. Angel-angel itu susah ini, makanya belajar begini ini ya sebenarnya bukan hanya belajar, harus dijalankan. Kita ngomong hati yang baik, hati yang suci itu yang bagaimana itu ya harus nggak hanya kita tahu, tapi kita harus menjalankan. Jadi hati yang bersih dari noda hawa nafsunya itu, hati yang suci itu ya, hawa nafsunya itu mengikuti perintah Nabi dan Allah dan Roh. Hati yang suci. Jadi hawa nafsunya itu tidak mengikuti yang lain, tapi mengikuti perintah Allah dan Roh. Itu maksudnya hati yang suci. Ini nanti kita tahu juga ini posisi hati kita di mana ini. Kita ini kan pernah sampai gerayangi hati ini sampai kok ngeraba hati sampai ini, hati saya ini masuk yang mana ini? Pernah apa Pak? Yang kelima, hati yang kembali. Hati yang kembali itu hati yang kembali kepada Allah. Jadi bahasanya tobat. Hati yang kembali itu hati yang kembali kepada Allah, seraya menyesal apa yang dia sudah kerjakan atau menyesal dari kelalaian-kelalaian yang sudah dia kerjakan. Nah, mungkin nanti bisa dicocokkan ke hati kita. Saya ini yang mana? Yang pasnya yang mana? Nah, maka dalam ilmu tasawuf, dalam ilmu thariqah itu pasti banyak yang tahu. Kalau ini banyak yang tahu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang tahu dirinya, maka dia tahu tuh. Loh, kalau Anda ngomong ini tahu, tapi harus tahu ini posisi Anda, hati Anda itu di mana. Saya ini termasuk hati saya ini hati yang tenang, atau hati yang suci, atau hati yang
bertakwa atau hati yang kembali kepada Allah. Ini yang mana saya? Ini hati yang sehat loh ya. Ini belum hati yang sakit itu. Nah, hati yang sehat itu juga hati yang sehat itu lima tingkatan tadi. Nah, hati yang sakit itu juga ada 5 sama. Yang pertama adalah hati yang berpenyakit, punya penyakit artinya. Maksudnya hati yang punya penyakit itu hatinya mengidap penyakit syirik, ya, seperti itulah, kufur, lalai, pokoknya sifat-sifat itu masuk, itu hati yang berpenyakit. Makanya dalam Al-Baqarah itu fi qulubihim maradun fazadahum, di dalam hati mereka itu terdapat penyakit, sehingga Allah menambah penyakitnya, ya, ditambah penyakitnya. Wis ono penyakitnya, malah kalau Allah ditambah penyakit. Yang pertama ini hati yang berpenyakit. Jadi jangan-jangan kita ini hatinya masuk ini, jangan-jangan. Maka itu yang bisa ngerayangi itu kita, yang bisa meraba-raba itu kita. Yang kedua adalah hati yang munafik. Jadi satu hati yang berpenyakit atau punya penyakit. Yang kedua hati yang munafik. Hati yang munafik itu hati yang menyembunyikan sesuatu sehingga berbeda dengan yang ditampilkan. Kalau sekarang pencitraan. Jadi dia itu tampil sebagai orang yang beriman. Tampilnya pakai jubah, pakai sarung, pakai udeng-udeng. Nah, tapi sebenarnya hatinya itu penuh kekufuran. Tampilnya sebagai ustadz, sebagai ini, sebagai macam-macam. Tapi hatinya ini senengi ngerasani wong, ngelek-ngelek wong, suka maidu wong, suka macam-macam. Nah, ini dia masuk neng hati ini, hati munafik. Jangan-jangan kita ini ada di sini. Jangan-jangan. Maka nanti itu yang bisa ngerayangi itu ya kita, yang bisa ngerayangi, yang bisa meraba-raba. Saya ini ada di mana itu ya kita sendiri, ya orang lain. Karena ini urusannya sama hati. Jadi hati munafik itu gitu. Jadi apa yang ditampilkan itu berbeda dengan yang di dalam. Jadi apa yang di luar, casingnya itu berbeda dengan dalam. Maka ya intinya munafik lah, intinya itu. Yang ketiga adalah hati yang menyimpang, posisinya menyimpang. Ya, hati yang menyimpang ini hati yang mengetahui kebenaran tapi meninggalkan karena sombong dan ujub. Ya, karena sombong dan munafik itu tadi. Sebenarnya dia tahu ini benar, tapi sama dia ditinggalkan karena dia sombong. Maka rata-rata kita sudah tahu bahwa sholat itu benar, zakat itu benar, tapi kadang kita tinggalkan. Kita meninggalkan itu karena satu lalai mungkin, atau kalau satu karena sombong, atau karena macam-macam lah. Nah, Allah itu biasanya kita kalau berdoa itu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal. Biasanya doa-doa itu. Jadi jangan jadikan hati kami ini condong kepada kesesatan. Jadi berapa berarti? 3 ya. Yang keempat itu hati yang menyukai sesuatu. Hati yang bukan hati yang ini amarah, murka. Hati yang hati yang murka ini adalah hati yang dipenuhi perasaan sangat marah karena tidak menyukai sesuatu atau tidak menyukai seseorang. Nah, mungkin jangan-jangan kita masuk di sini nih. Jadi nih kalau tahu
sesuatu yang tidak disukai itu marahnya itu apa ya, meluap, gampang emosian, gampang macam-macam yang dia tidak suka. Banyak ini contoh, banyak, gampang istilahnya kalau ini apa, temperamen ini gampang emosi, walaupun kadang itu benar. Jadi dia itu melihat orang sholat di depan orang sholat itu ada orang, ada anak kecil semua apa ya, lalu lalang di depan orang sholat. Itu kadang benar menurut dia kan benar, itu ada orang sholat kok diganggu. Terus dia muncak amarahnya, marah emosi. Maksudnya itu juga termasuk, jangan dikira itu terus itu betul, enggak. Maksudnya termasuk hati yang sakit atau hati yang rusak, masuknya dalam hati yang murka. Yang kelima yaitu hati yang tertutup. Yang tertutup ini yang paling bahaya. Ini hati yang tertutup dari Allah Subhanahu wa taala. Wis pokoknya hatinya harus ditutup. Ya gimana? Oh, ditutup dari bayang-bayang Allah itu ditutup. Karena sekian lama dalam keadaan lalai tanpa nggak tahu tobat. Dalam kitab ini awal mulai waktunya itu bertobat. Itu hati yang tertutup, hati sing kesuwen ora tahu tobat. Hati yang sudah terlalu lama tidak tobat. Masuknya dalam hati yang tertutup. Nah, ini nanti digerayangi keduraba kita itu masuk di mana? Kita ini yang, kita jangan ngomong yang baik dulu, yang sehat dulu jangan. Kita ngomong hati yang apa namanya, yang sakit dulu. Hati kita ini sakit apa enggak? Itu yang bisa mendeteksi, dokter nggak bakal bisa mendeteksi itu. Yang bisa mendeteksi hati Anda itu sakit atau sehat, ya diri kita sendiri. Dokter, sampai datangkan siapapun nggak akan bisa. Yang bisa ya Anda sendiri. Yang bisa mendeteksi bahwa hati Anda itu sakit atau hati Anda itu sehat, ya Anda sendiri. Nah, kalau Anda berkeyakinan, wah hati saya sehat, oke sehat. Lah sehat Anda ini masuk di dalam yang mana? Yang 5 tadi. Termasuk hati yang tunduk, hati yang qalbun salim, atau yang tenang, atau hati yang suci, atau hati yang bertakwa, atau hati yang kembali. Ini yang bisa mendeteksi sampai sendiri. Kalau memang Anda masuk, oh hati saya sakit itu. Nah, hati Anda sakit itu yang punya penyakit, yang munafik, atau yang menyimpang, atau yang apa tadi, murka, atau termasuk yang tertutup. Saya ini tahu sholat itu ya benar, tapi saya nggak tahu. Itu yang bisa mendeteksi, yang bisa itu ya Anda sendiri. Yang jujur, Anda harus jujur pada diri sendiri. Saya maksudnya ini, maka saya sering ngomong sekali-sekali lah, nggak usah lama, mungkin sebulan sekali atau seminggu sekali atau sebulan sekali. Itu merenung satu persatu, bawa pulpen sama buku. Saya ini bagaimana, orangnya bagaimana, jelek apa baik, jujur loh ya. Kalau baik tulis baik, kalau jelek tulis jelek. Kejelekan saya itu satu, ini tidak, itu semua kejelekan-kejelekan, daftar kejelekan Anda itu tulis sendiri, hisap sendiri. Kebaikan Anda tulis, nah, saya baiknya biasa suka, kadang-kadang suka. Itu tulis nggak apa-apa, kadang-kadang membantu orang. Nanti bandingkan yang Anda tulis kebaikan dan keburukan Anda, ini bandingkan. Kalau Anda sudah lihat, itu Anda nggak akan sombong. Oh ternyata kebaikan saya cuma 2, keburukannya nggak bisa dihitung. Itu Anda nggak akan sombong. Yang tahu itu hanya kita. Maka man arafa nafsahu faqad
Nah, kalau Anda ingin tahu Tuhan Anda, Tuhan Allah SWT, kalau Anda ingin ketemu ya Anda harus itu dulu. Sebelum Anda itu nggak bakal ketemu. Maka kita list kesalahan kita, list kebaikan kita. Tapi nggak perlu dikasih tahu orang, ya buat diri kita sendiri. Jangan kok ini loh, saya jelek semua, nggak perlu lah. Anda malah buka aibnya sendiri depan orang, enggak. Anda tulis sendiri, Anda cari, Anda simpan, Anda perbaiki sendiri. Tuh ya. Paham, Bin? Paham ya, Bin? Paham, Bin? Tidak paham ya? Nah. Ikramul mukmin wallahu a'lam bishawab.